Shalom, selamat sore. Baiklah, kita akan memulaikan ibadah pemuda dan remaja kita pada saat ini, dan saya mengajak teman-teman semua untuk dapat menyiapkan hati dan pikiran kita untuk beribadah. Sebagai lagu pembukaan, kita menyanyi bersama-sama dalam NKB nomor 34, Setiamu Tuhanku tiada bertara. Setiamu Tuhanku tiada bertara, dikala suka di saat gelap. Kasih-Mu Allahku tidak berubah. Kaulah pelindung abadi tetap. Setiamu Tuhanku mengharu hatiku. Setiap pagi bertambah jelas. Yang ku perlukan tetap Kau berikan, sehingga aku pun puas lelas. Kita satu dalam doa, kita berdoa. Terima kasih Bapa kami yang ada di sorga, yang tidak akan pernah lupa mengasihi dan menyertai kami sepanjang waktu. Bapa, pada hari ini kami mengucap syukur atas segala berkat dan karunia yang telah Engkau berikan kepada kami. Kami tidak lupa juga mengucap syukur atas pertolongan yang Engkau berikan sehingga saat ini kami bisa berkumpul dalam keadaan sehat, walaupun hanya melalui pengeras suara ini, tapi hati kami tertuju kepadamu. Kami sadar, kami tidak dapat mengungkapkan betapa besar kasih yang telah Tuhan berikan kepada kami, selain melalui pujian dan penyembahan yang kami berikan pada hari ini. Bapa, biarkanlah pada hari ini kami boleh berkenan di hadapan Engkau, serta dapat menjadi terang bagi yang lain di luar sana. Biarlah ibadah ini yang kami lakukan pada hari ini juga berjalan dengan lancar, sehingga tidak ada hambatan dari pertama, pertengahan, hingga akhir. Kami akan membaca dan merenungkan firman dari-Mu ya Tuhan. Berikan kami pemahaman dan kebijaksanaan, agar kami mengerti apa maksud-Mu Tuhan. Ampunilah salah dan dosa yang sering kami perbuat melawan kehendak-Mu. Tidak lupa juga kami mohon sertailah dan bimbinglah kami selalu Tuhan, agar kami tetap dapat menjalankan seluruh kewajiban setiap hari dengan sebaik mungkin. Dalam nama Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami ingin memulai ibadah kami pada hari ini. Haleluya, amin. Selamat sore teman-teman pemuda dan adik-adik remaja Jemaat Kanan Ulu Indano. Kita akan membaca Alkitab yang terdapat dalam 1 Korintus 6 ayat 19. Sekali lagi, 1 Korintus 6 ayat 19. Perikop ini diberi judul Nasihat terhadap Percabulan. Atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu? Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah, dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri? Sekian jauh pembacaan Alkitab kita. Kita akan mendengarkan renungan. Renungan kita pada
hari ini diberi judul Seberapa peduli Tuhan akan kesehatan manusia? Seperti yang kita tahu, kita sedang mengalami masa-masa sulit di mana pandemi COVID-19 atau kita kenal virus corona sedang menyerang negara kita maupun dunia. Kita semua berharap kepada Tuhan Yesus Kristus, kiranya kita dimampukan, kiranya kita dikuatkan, kiranya kita diberikan kebijaksanaan agar setiap masalah ataupun setiap pergumulan kita kembali kepada Tuhan Yesus Kristus melalui ibadah dan kita berdoa. Data kesehatan Amerika Serikat menunjukkan bahwa sebanyak 20% penduduk negara Paman Sam tersebut mengalami obesitas. Dan 50 juta orang di dunia meninggal karena mengidap penyakit kronis yang ditimbulkan akibat berat badan yang berlebihan. Obesitas atau berat badan berlebihan tentu saja berasal dari pola makan kita yang tidak sehat. Kasus di atas mungkin hanyalah satu dari sekian alasan kita termotivasi menjaga kesehatan. Lalu bagaimana Tuhan memandang kesehatan tersebut? Seberapa peduli Tuhan terhadap kesehatan manusia? Seperti yang terdapat dalam 1 Korintus 6 ayat 12-20. Sesungguhnya adalah pesan Allah yang begitu sangat jelas tentang pentingnya kesehatan tubuh. Tuhan menunjukkan kepeduliannya akan kesehatan manusia melalui firman-Nya. Kita seharusnya termotivasi untuk menjaga kesehatan tubuh kita. Karena Tuhan mengharapkan kita menjaga tubuh. Lagi-lagi terdapat dalam 1 Korintus 6 ayat 12 berkata, segala sesuatu halal bagiku, tetapi bukan semuanya berguna. Segala sesuatu halal bagiku, tapi aku tidak membiarkan diriku diperhamba oleh suatu apapun. Tubuh adalah pemberian Allah. Dia meminjamkannya dan menjadi tanggung jawab kita untuk menjaganya dengan baik. Lalu apa yang telah kita lakukan untuk menjaganya? Tubuh adalah lahan dan bangunan Tuhan. Ayat 13 berkata, makanan adalah perut dan perut untuk makanan. Tetapi keduanya akan dibinasakan Allah. Tapi tubuh bukanlah untuk percabulan, melainkan tubuh untuk Tuhan, dan Tuhan untuk tubuh. Sementara kebudayaan atau kebiasaan hidup kita menanamkan pemahaman bahwa kita bisa melakukan apapun yang kita mau terhadap tubuh kita. Kebenarannya adalah bahwa tubuh adalah milik Tuhan, lahan dan bangunan yang telah lunas dibayar. Jadi, kita tidak seharusnya membangunnya dengan kecemaran-kecemaran daging, seperti seks bebas yang hanya akan menimbulkan beragam penyakit mematikan. Tubuh akan dibangkitkan setelah kematian. Tak ada yang terluput dari pandangan Tuhan, begitu pula dengan tubuh yang mati. Pada waktunya akan dibangkitkan kembali untuk mengenakan tubuh yang baru di kerajaan surga. Dalam ayat 14 disebutkan, Allah yang membangkitkan Tuhan akan membangkitkan kita juga oleh kuasa-Nya. Tubuh adalah anggota Kristus. Tuhan memisahkan tubuh dengan dosa untuk menjadikannya berharga, karena tubuh adalah anggota Kristus. Jadi, tak ada alasan untuk menyerahkan tubuh yang Tuhan berikan kepada percabulan dan kecemaran. Dalam 1 Korintus 6 ayat 15 berkata, tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah anggota Kristus? Akan kuambilkah anggota Kristus untuk menyerahkannya kepada percabulan? Sekali-kali tidak. Roh Kudus bersemayam dalam tubuh. Tubuh adalah bait Roh Kudus dalam 1 Korintus 6 ayat 19.
Jika seorang Kristen berjalan dan melihat sekelompok orang menghancurkan gereja, dia tentunya akan bereaksi, bukan? Anda sama seperti kelompok penghancur tersebut jika merusak bait Allah. Dalam hal ini adalah tubuh. Yesus telah membayar keselamatan tubuh di kayu salib. Ayat 20 menyebutkan bahwa tubuh kita dibeli dan harganya telah lunas dibayar oleh kematian Yesus di kayu salib. Itu artinya bahwa tubuh kita dibeli dengan harga yang sangat mahal, seharga dengan darah Yesus yang tertumpah. Jumlahnya tentu saja tidak ternilai. Bukankah itu adalah alasan yang begitu penting bagi kita untuk tetap menjaga tubuh dalam kondisi yang baik? Teman-teman pemuda dan adik-adik remaja yang terkasih dalam Tuhan, di masa pandemi ini kita diajarkan dan diberitahu akan pentingnya kesehatan bagi kita. Kita dihadapkan dengan keadaan yang dimana kita tidak mengetahui orang-orang yang berada dekat dengan kita adalah merupakan ancaman bagi kita. Dalam hal ini, orang yang dekat dengan kita tidak mengetahui apakah mereka sudah terjangkit virus corona ataupun mereka adalah pembawa virus corona. Beribadah pun kita hanya bisa lewat pengeras suara atau media seperti YouTube, Facebook, dan lainnya. Kita tidak bisa seperti dulu lagi. Ingin menyesal atau kangen dengan keadaan tersebut sudah tidak ada artinya lagi. Karena kita sudah dituntut untuk lebih menjaga jarak dengan orang. Dengan kita menggunakan masker agar tidak tertular atau menularkan orang lain. Dengan kita rajin cuci tangan untuk menghindari virus itu menempel pada kita. Serta menjaga jarak ketika kita bertemu dengan orang kira-kira 1-2 meter. Ketika keluar rumah ataupun bertemu dengan sanak saudara ataupun teman-teman. Saat ini, mungkin beberapa orang dari kita sudah merasa bosan dengan keadaan di rumah saja. Tidak melakukan apa-apa atau hanya berkomunikasi dengan orang yang kita kenal saja. Itu pun dengan berjarak. Kita tidak bisa seperti yang dulu lagi. Kita bisa berjalan ke tempat wisata, kita bisa ke tempat yang mungkin di mana orang berkumpul untuk foto-foto, selfie, dan lain-lain. Hampir 3 bulan menjalani ini semua, tapi kita dituntut untuk mematuhi peraturan dan menjalankan protokol kesehatan. Semua sudah memahami peraturan tersebut, yang dimana seperti yang dikatakan tadi, menggunakan masker, rajin cuci tangan di air mengalir, dan menjaga jarak satu sama lain. Tetap rajin olahraga, entah bersepeda, atau lari, atau yang lain. Tetap makan makanan yang bergizi, karena tubuh kita adalah tubuh Kristus. Kita yakin dan percaya pandemi ini pasti ada hikmahnya, pasti ada akhirnya. Tuhan tidak pernah gagal dengan semua yang Tuhan rancangkan kepada kita. Karena waktu Tuhan pasti yang terbaik. Allah peduli dengan kita, peduli dengan kesehatan kita. Dia menghendaki tubuh kita tetap sehat dan bugar agar ia bisa memakai hidup kita dengan maksimal. Pertanyaannya, sudahkah Anda menjaga tubuh Anda dengan pola makan yang sehat, gaya hidup yang baik, dan pergaulan yang benar? Kiranya Tuhan menolong setiap orang yang tengah berjuang dalam pandemi ini, dalam menjaga kesehatan, dalam menjaga hubungan, dalam menjaga jarak, agar kita dapat selalu berjalan dengan Tuhan, dan kita selalu berada dalam naungan Tuhan. Terpuji Kristus, haleluya, amin. Kita bernyanyi bersama-sama, Kau Pilih.
bercela, agar ku layak duduk dalam kemuliaan-Mu di kerajaan Bapa di surga. Nyanyian hidupku tak sekedar syair lagu dan irama. Nyanyian hidupku melakukan kehendak-Mu Bapa. Kehendak-Mu aku jadi sempurna, hidup tak bercacat, tak bercela, agar ku layak duduk dalam kemuliaan-Mu di kerajaan Bapa di surga. Nyanyian hidupku tak sekedar syair lagu dan irama. Nyanyian hidupku melakukan kehendak-Mu Bapa. Melakukan kehendak-Mu Bapa. Kita akan berdoa syafaat. Untuk itu kita satu dalam doa, kita berdoa. Terima kasih atas berkat dan penyertaan-Mu kepada kami ya Tuhan, anak-anak-Mu. Kami datang berlutut dan berseru akan nama-Mu. Dalam keadaan yang tidak biasa ini ya Tuhan, kami menyerahkan seluruh kehidupan dan pujian kami angkat kepadamu, karena cinta kasih-Mu kami boleh ada sampai saat ini. Kami bersyukur masih diberi waktu untuk beribadah kepadamu. Jauhkan kami dari hati yang iri dan dengki dalam menghadapi keadaan ini, di mana kami seringkali tidak menyenangkan hati-Mu ya Tuhan. Kami membawa doa kami kepadamu untuk segala pergumulan yang ada di dunia ini, yakni pandemi virus corona yang meresahkan setiap warga dan menyerang warga kami. Kami bawa dalam nama-Mu, jauhkanlah kami dari bencana ini ya Tuhan. Bagi kami, Komisi Pelayanan Remaja serta Pemuda yang ada, kami dengan tulus ikhlas meminta bermohon kepadamu ya Tuhan, berikanlah kami hikmat kebijaksanaan, agar setiap kami melayani Engkau dengan sepenuh hati dan dengan sukacita. Pakai kami di mana kami berada, agar apa yang kami lakukan itu semua untuk hormat dan kemuliaan nama-Mu saja ya Tuhan. Ya Tuhan, kami tadi sudah membaca dan merenungkan firman Tuhan. Kiranya firman yang telah kami baca tadi dan kami dengar dapat kami praktekkan dalam kehidupan kami sehari-hari. Kami membawa pemerintah kami yang sudah berjuang dengan segenap hati, memutar otak, mencari jalan keluar, agar semua ini dapat berakhir dengan baik. Berilah mereka kebijaksanaan dan ketabahan dalam menghadapi masalah yang terjadi. Ya Allah Bapa, banyak yang akan kami minta kepadamu ya Tuhan, tapi menurut kelemahan kami tidak dapat menuturkan satu persatu. Kami bawa doa kami dalam nama-Mu, Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya. Amin. Sebagai lagu penutup, kita menyanyi bersama-sama Sungguh Indah.
Kemanakah aku dapat pergi, menjauhi rohmu yang suci, kau sahabat dan kau dekat. Bahkan seluruh pengabdianku tak bisa membalas kesetiaanmu, sungguh mulia dan berharga. Sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, Sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah. Bahkan seluruh pengabdianku tak bisa membalas kesetiaanmu, sungguh mulia dan berharga. Sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah. Demikianlah ibadah kita, diucapkan terima kasih kepada teman-teman sekalian yang telah mengikuti ibadah, dan Tuhan Yesus memberkati kita semua.